dari planologi, keren banget. Kayak Tulus ya, kalau tadi nggak lihat visualnya, wah Tulus nih. Gila. Yakin nggak mau keluar kampus fokus di nyanyi aja? Nggak, bercanda ya. Selamat datang kembali di Generasi Mecin, teman-teman Untar, masih seputar keamanan di ekonomi digital. Saya mau buka segmen ini dengan pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Boleh. Angkat tangannya dan sebutkan nama dan fakultas. Ada? Halo? Wah, masih pada ngantuk nih. Yang nanya dapat chat time, ada yang mau? Tapi bubble-nya doang. Silakan. Ada yang mau nanya? Boleh, silakan. Anak Vkom nih. Boleh mikrofonnya? Silakan. Penipuannya apa? Pernah ditipu ya? Di Tinder ya ketipunya ya? Katanya single. Oke. Selamat siang Pak, mohon maaf. Saya Sherina Wijaya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya mau bertanya nih mengenai, tadi kan nih sempat dibilang yang attacker meninjau dari penggunaan medsos kan. Mbak, kalau misalkan, berarti kan kita termasuk generasi milenial nih yang benar-benar banyak banget menggunakan medsos ya. Terus gimana dong cara kita biar mencegah gitu kalau misalkan ada kayak hacker ataupun kayak cybercrime lainnya gitu. Kita cegah gitu dengan cara gimana? Terima kasih. Oke. Siap. Mungkin dari Mas Taro dulu kali ya, baru ke Mas Anton. Sebagai pengguna medsos tadi pertama agak disaring yang mau di-sharing, kurang lebih seperti itu. Cuman saya mau sedikit nambahin juga dari ini yang sering terjadi tuh ada yang nge-hack akun kita, misalnya Instagram atau Facebook. Kemudian berpura-pura jadi kita, terus minta pinjaman uang. Itu banyak tuh yang nyamar misalnya jadi saya, terus kayak boleh ditransfer dulu nggak, nanti saya ganti. Ternyata itu bukan saya, lewat chat atau DM. Nah modus-modus kayak gitu kan berarti dia tahu password kita tuh Pak, kayak gitu-gitu. Itu gimana sih sebenarnya Pak Taro? Oke, mungkin saya jawab pertanyaan boleh. itu ya. Nah, sharing informasi ataupun yang ada di sosial media itu sebaiknya menurut saya itu disaring. Apakah informasi ini butuh diketahui oleh secara publik, berarti yang bukan di dalam friend list kita juga perlu tahu, atau ini hanya informasi yang hanya di-sharing untuk kalangan teman-teman. Nah, di sosial media seperti Facebook dan sebagainya, itu kita bisa melakukan pilihan. Jadi postingan kita, status ataupun apapun yang kita post dalam sosial media itu, kita bisa pilih. Ini mau dibaca oleh siapapun atau hanya dibaca oleh teman, berarti kalau yang disebut teman itu hanya yang ada di dalam friend list, atau kita bisa ditentukan juga hanya sekelompok orang-orang tertentu. Nah, jadi bijaksanalah untuk melakukan posting informasi apa yang kita sampaikan kepada di dalam sosial medianya itu. Jadi kalau semuanya diumbar, ya jangan salahkan siapa-siapa, kita sendiri yang ngasih tahu gitu kan. Jadi ibaratnya kita sendiri yang membuka rahasia kita sendiri gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi suatu kebijakan. Contoh yang lain juga, misalnya status dalam WhatsApp itu juga secara tidak sadar, secara default itu everyone. Berarti orang yang tidak ada di dalam address book kita juga bisa melihat seperti itu. Jadi termasuk profil kita dan sebagainya. Itu juga salah satu yang saya sarankan juga kalau yang punya keluarga, yang punya anak dan sebagainya, anaknya pesan Gojek dan sebagainya, bukannya nuduh ya dari sisi jaringan online dan sebagainya, tetapi ojek dan sebagainya, mereka kan bisa tahu nomor handphonenya. Berarti dia bisa add nomornya itu ke dalam address book dan dia bisa melihat status kita dan sebagainya. Nah, jadi itu juga menjadi sesuatu yang harus dicermatin juga itu. Jadi dia bisa tracking kita. Jadi kadang-kadang dia lihat, anaknya ini cakep ini gitu ya. Nomornya dia tahu, dia masukin aja, dia liatin statusnya, ini lagi berantem sama pacarnya atau foto-fotonya. Dan foto-foto itu kan bisa tinggal screenshot atau download, disimpan. Lalu dia nanti kan bisa mulai menjalar, cari lagi nomor HP ini ada gak sih relevansinya di Facebook. Oh, dapat akun Facebooknya teman-temannya dan sebagainya. Nah, itu juga mulai caranya seperti itu.
Dan tadi yang pertanyaan tadi, apakah mereka tahu password? Kadang-kadang nggak perlu tahu password, Pak. Jadi cukup saya melihat menentukan siapa yang menjadi korbannya. Profile pic itu pasti public. Tinggal saya download saja profile pic-nya, nanti dia kalau dia rajin ganti di download aja setiap kali gitu. Lalu dia buka akun dia sendiri, tetapi namanya dibikin mirip. Nama kan di dalam Facebook itu kan nggak perlu namanya harus unik. Yang penting emailnya. Tinggal ganti profile name aja jadi Betul. mirip-mirip. Oh Betul. iya, orang nggak akan ya dengan profile ya email pictures siapa gitu. aja gitu kan, atau handphone siapa saja. Terus Iya. target saya itu, saya tinggal upload profile pic-nya dari targetnya saya itu, urutannya dibikin sesuai aja urutannya dan sebagainya. Dan mulai dicari dia ngobrol sama siapa, di add dan sebagainya. Orang akan melihat oh ya profile pic-nya bener gitu dan sebagainya. Nah itu mulai terkumpul, terus termasuk juga postingannya, fotonya, albumnya dibikin persis dan orang berpikir memang itu si A-nya itu. Dan karena sudah di add, mulai ngobrol dan pada saat di add sebetulnya Facebook, Instagram, WhatsApp itu kan sudah satu company, Pak. Datanya juga melakukan sharing dan Facebook itu juga melakukan sync address book. Jadi kalau Bapak install address book WhatsApp ataupun Facebook di dalam HP-nya Bapak, address booknya handphone dalam satu address booknya Bapak akan di-sync ke dalam akun address booknya Bapak. Berarti kalau nanti suatu saat nanti saya somehow dapat address booknya Bapak, Bapak approve, itu akan terjadi sync. Kalau di settingannya Bapak mengallow untuk melakukan sync. Berarti saya bisa dapetin nomor HP-nya teman-temannya Bapak. Nah mulai dari teman-temannya Bapak saya tinggal pekerjaan sedikit aja, lihat ini nomornya, profile pic-nya yang mana dan sebagainya. Terus seperti yang saya ceritakan tadi itu, cara ngomongnya lulu gue dan sebagainya mulai. Dan saya mulai add Bapak di WhatsApp dan mulai ngobrol. Ini nomor HP gue yang baru dan sebagainya gini. Gue lagi ini nih minta dong. Sering banget soalnya kayak gitu. Dan dari cerita saya itu, saya nggak perlu tahu passwordnya Bapak. Jadi yang dilihat itu saya jadi khawatir. Saya ambil dulu Pak, saya ganti dulu. Kayaknya Bapak ngelihat saya terus. Oke, jadi kayak mengcloning akun kita, kemudian mempelajari habit kita, itu salah satu modus yang sering terjadi. Salah satunya. Jadi masih banyak lagi teknik-teknik yang lainnya lagi gitu. Oke, berarti emang benar-benar harus disaring apa yang mau di-sharing. Masalahnya generasi sekarang tuh kita capernya ke gebetan Pak, kode. Ya kan, Instastory, ya kan. Ini pada senyum-senyum benar juga ya gitu kan. Pura-pura lagi sakit atau lagi dengerin lagu apa. Itu termasuk yang bisa membahayakan secara cybercrime juga sebenarnya. Salah satunya. Tergantung sih sebetulnya. Jadi nggak selalu tergantung settingannya Bapak share itu ke siapa. Oke. Gitu. Ini kalau dari BSSN yang sedang rawan terjadi modusnya seperti apa sih Mas Anton? Iya, kalau terakhir ini dalam beberapa bulan kita lihat yang justru tadi yang disebutkan yang paling banyak itu dihack akun WhatsApp-nya, gitu. Karena memang apa tadi yang disebutkan Pak Taro tadi mungkin keteledoran kita gitu kan dalam mengelola. Kadang kita menggunakan teknologi tapi tidak mau belajar memahami gitu. Tapi memang kadang itu juga sudah menjadi budaya kita ya. Misalkan kita beli motor ya nggak pernah kita baca manual booknya kan. Iya, beli pasti. mobil nggak pernah, beli kamera, beli HP ya kita langsung pakai aja kan. Iya. Nggak pernah baca. Nah sama di WhatsApp, Facebook apapun aplikasinya sebetulnya sudah mereka dengan risiko keamanan yang sangat tinggi itu mereka juga mengembangkan fitur-fitur seperti di WA mengembangkan two factor verification. Tapi berapa banyak sih dari kita yang mau belajar dan mengaktifkan fitur tersebut gitu. Padahal fitur itu sebetulnya menolong kita untuk supaya kalau ada orang yang ngehack gitu kan kita bisa tahu karena dalam periode tertentu dia akan aktif menanyakan ke kita. Kalau itu sudah diambil alih oleh orang lain, ini menanyakan ke orang lain pasti dia nggak bisa jawab karena yang pegang kita. Jadi kita menghimbau gitu karena nggak bisa kita melindungi dari sisi secara besar negara kan akunnya ada di masing-masing pribadi. Jadi kita minta kepada masyarakat melalui kegiatan literasi seperti kegiatan ini juga
untuk memahami teknologi yang dipakai dan menggunakannya. Seperti tadi Facebook ternyata ada kan list untuk public ya, untuk private gitu. Kadang kita nggak pernah setting, pokoknya pakai aja. WhatsApp pakai aja gitu. Instagram pakai aja. Padahal mereka ada setting keamanan, setting privacy gitu kan, setting security yang bisa kita hidupkan dan kita gunakan minimal untuk mereduksi resiko yang ada. Gitu. Oke, siap. Habis itu saya juga penasaran sama cyber untuk melindungi rahasia negara ya Pak. Karena setahu saya Amerika aja tuh presidennya bocor karena ada ya obrolan dia dengan pejabat Ukraina. Sekarang lagi rame tuh di Amerika tuh Pak. Nah kalau Indonesia sejauh mana sih keamanan cybernya, saya pengen tahu untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya seperti itu ya. Cuma saya setuju soal bocornya chat WhatsApp juga sering terjadi ya. Makanya di sini jauhi teman-teman yang suka nge-screen cap obrolan WhatsApp terus diposting di sosial media ya. Biasanya orang-orang gini nggak akan bisa nyimpen rahasia lebih dari 24 jam tuh, ya kan? Modus-modusnya yang kayak enggak rahasia lo aman di gua doang. Nah dia bakal cerita gitu lagi ke orang lain. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kita bakal balik lagi di Generasi Mecin abis ini, jangan kemana-mana.